Pelan, emosi, kegeraman, kekesalan, kejengkelan, marahan, sakit hati, kebencian, dendam, sombongan, atau bahkan ketika kita merasa tidak layak sekalipun dan menyakiti diri sendiri, maka rezeki, uang, dan kelimpahan akan terbakar dan menguap. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan api di dalam tubuh kita dan menyelaraskannya dengan unsur yang lain? Untuk yang sudah hadir dan sudah tidak sabar ingin segera mengetahui bagaimana menyeimbangkan meditasi puncak audio syncopation dengan tema menyelaraskan api di dalam tubuh kita, hanya di Share of Love Mind Power Academy, tetap bersama Melanie Tin dan Kit dengan topik meditasi puncak audio syncopation. Kali ini saya ditemani senior host Share of Love Mind Power Academy, Ibu Wiwin Kasidi sebagai moderator. Akan membersamai kita pada kali ini. Kepada Coach Wiwin, Oma persilakan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam. Senang sekali kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Ini gambar saya. Mohon maaf ya, gambarnya lupa, belum nggak background. It's okay lah. Terima kasih bersama di acara meditasi kita malam ini bersama Bu Mel tentunya. Acara yang selalu kita tunggu-tunggu karena setiap minggu malam ada saatnya kita membuka aura di level kuantum. Sudah berapa kali pertemuan ya kita melakukan pembukaan aura ini? Apakah sudah ada yang mendapatkan perubahan atau manfaat dari setiap pembukaan aura yang kita lakukan setiap minggu? Ada yang mungkin mau sharing malam hari ini? Halo Mbak Botia, waduh lapar ini kayaknya Mbak Botia. Mohon maaf, sambil mohon maaf ya Bu Mel, apa-apa. teman-teman semua, maaf. Biar kuat saat menerima transfer ya. Energi juga itu, mengisi energi. Monggo. Kalau perutnya kosong kan nanti kena quantum jumping, nanti agak terkaget-kaget kan. Tema kita pada malam hari ini yang seperti Oma tadi sampaikan, yaitu bagaimana kita mengendalikan api yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa api ini perlu dikendalikan? Banyak sekali kejadian yang kita alami setiap hari-hari, terima uang lewat, nggak ada nyangkut-nyangkutnya gitu. Itu karena elemen api yang ada pada diri kita belum kita selaraskan. Ketika kita sudah berhasil menyelaraskan elemen api, pada akhirnya ketika kita mempunyai rezeki, kita bisa menggunakan rezeki itu, istilahnya rezeki itu nempel gitu loh, nggak asal lewat. Itulah kira-kira. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu Mel akan membawakan materinya. Tanpa menunggu waktu lama, saya persilakan pada Bu Mel untuk membawakan materi pada malam hari ini. Silakan Bu Mel, waktu dan tempat saya. Silakan. Terima kasih Mbak Wiwin, terima kasih Oma, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya malam hari ini. Luar biasa sebenarnya, ini sebuah challenging bagi saya malam hari ini, tapi that's okay. Semuanya baik-baik saja. Kita akan membahas tentang api. Nah, api. Kalau minggu-minggu kemarin kita membuka aura ya, minggu-minggu kemarin membuka aura, terus kita
Habis itu kita ada session-session di mana kita mengaktifkan beberapa generator yang ada di dalam tubuh kita. Jadi hari ini sebenarnya unsur api ini merupakan ada titik-titik poin-poin di portal-portal di dalam tubuh kita, itu merupakan generator juga. Jadi masih ada hubungannya dengan teknologi canggih yang Gusti Allah berikan sama kita. Nah, kembali saya mau tanya Bapak Ibu yang ada di sini, untuk minggu kemarin ada yang mau sharing, ada pengalaman apa, bagaimana, ayo. Boleh dong sharing kita. Siapa yang mau sharing gimana seminggu setelah kita mengadakan meditasi kemarin, minggu kemarin, terus dalam 1 minggu itu ya. Maaf ya, kita keluar masuk. Enggak apa-apa. Dengaran suara saya? Dengaran enggak? Jelas, Bu Mel? Kedengaran, Bu. Oh, jelas. Iya. Iya. Siapa yang mau sharing malam hari ini sebelum saya membagikan materi, menyampaikan materinya? Atau nanti? Ibu Sri Hayati, salam kenal ya. Sofiana, kayaknya kok saya kemarin ada hadir nggak ya? Apa saya yang nggak terlalu memperhatikan nama-namanya? Kalau Sofian Sah ini sepertinya baru, Bu. Baru. Bu Sri Hayati ya, salam kenal. Iya. Oh, banyak nyimak. Ya, tak apa-apa, kita berbagi ya. Jadi sambil nunggu yang lain, biar saya nanti nggak ngulang-ngulang materinya. Mungkin saya mau dengar nih. Siapa yang mau berbagi? Mungkin Misika. Saya mau dengar suaranya, karena saya sering lihat di grup cukup aktif, tetapi kok kayaknya nggak pernah dengar suaranya. Kayaknya berapa kali ya saya dengar suaranya? 1 kali mungkin, dan itu berapa minggu yang lalu. Ayo Misika, boleh dong? Nah, mungkin nggak ada di tempat. Yang lain? Ibu Tri mungkin? Iya. Baik, Bu Mel. Saya mau sharing untuk kalau yang saya alami sendiri, apa ya, Bu? Sebelumnya kan mudah sekali untuk reaktif gitu ya, kalau ke-trigger dengan apa yang kemarin dialami gitu, reaktif gitu. Nah sekarang dengan berjalannya waktu sudah jadi mulai bisa apa ya Bu, sudah bisa lebih relax gitu. Jadi yang tadinya kalau trigger itu muncul, itu kan masih emosinya mulai muncul lagi gitu. Nah sekarang sudah bisa lebih relax gitu. Saya selalu ingat Bu Mel yang kalau datang cukup diperhatikan, dilihat aja gitu, jangan ikut ke bawah, atau kalau istilah Bu Mel
ikut ngomel-ngomel gitu ya Bu. Ya, jadi itu sih Bu. Alhamdulillah banyak terbantu di situ gitu. Dan masih berproses. Ya. Terima kasih banyak. Dan terutama juga untuk sharing teman-teman di grup itu bisa saling menginspirasi gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Putri Ningsih ya. Sharingnya memang itu satu fase yang cukup rumit karena kita harus ini kebiasaan kita kan nggak hanya melihat, kebiasaan kita ikut nimbrung, kebiasaan kita menilai, kebiasaan kita komen, kebiasaan kita ikut bermain di dalamnya, gitu ya. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan itu sudah mendarah daging dalam tubuh kita, kok tiba-tiba kita itu mempunyai habit yang baru yang hanya harus cuma memperhatikan, menjadi saksi tok. Wah, ini cukup sulit ini. Terutama bagi yang maskulinnya tinggi. Kenapa? Karena maskulinnya itu selalu memakai otak kiri. Otak kiri itu terus menganalisa, terus berpikir ya, terus memanajemen strategi dan pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal yang logika. Nah, ini cukup sulit untuk orang-orang seperti ini karena jelas kita ketika kita melihat sesuatu kita udah otomatis menganalisa, waduh ini nanti akan jadinya seperti ini ya, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, luar biasa Putri Ningsih berapa bulan sudah cukup ini. Mel, suaranya hilang. Lain mungkin saya mau dengar Ibu Maria. Coba Ibu Maria Holly Herawati. Gimana kabarnya Ibu? Kayaknya sibuk sekali ya. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas Bu Mel. Jelas Bu. Jelas. Jelas Bu Mel. Cuman Bu Mel kayaknya ini. Suaranya hilang-hilang ya. Subhanallah, ternyata malam ini Kalau di Bandung kita lagi bantu hujan. doa supaya internetnya bersahabat. Iya, beliau keluar ini. Terpental ya. Terpental lagi. Kita tunggu sebentar ya Alhamdulillah. teman-teman. Ibu Triningsih sudah. Maaf ya, sebentar nanti saya komen ya. Masih sibuk sebentar. Maaf. Oh iya. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bu Maria. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa Lanjut. Ibu Maria. Ya, ya barusan sholat. Salam. Iya, Mel nggak sudah apa-apa. kembali. Oke. Ya, saya sudah kembali. Saya sudah kembali, maaf ya. Kita akan masuk ke materi saja ya. Jadi, bentar. Kita akan masuk ke materi. Jadi api. Saya akan suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas, oke. Jadi Jelas Bu. iya,
kita akan mempelajari secara detail api di dalam tubuh kita. Nanti sedikit demi sedikit. Masih ingat ya bahwa elemen yang ada di dalam tubuh kita nggak cuma api ya, ada air, udara, tanah. Nah, yang paling sulit kita kendalikan itu memang api, karena di dalam perjalanannya pertama kali ketika Gusti Allah itu membentuk Pak Anasir ini, elemen-elemen ini, memang sang api ini memang satu di antara dari keempatnya itu yang tidak mau, istilahnya itu yang tidak mau tunduk terhadap Adam pada saat itu. Karena merasa api ini terbuat dari api gitu ya. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwa yang perang yang terbesar itu adalah menyelaraskan api ini. Karena api ini berhubungan sekali dengan hawa nafsu kita. Nah, detail daripada api kita akan pelajari karena ada jenis api ini di dalam tubuh kita. Nah, di masyarakat manapun ya, baik di luar negeri atau di dalam negeri kita sendiri, ketika kita mengucapkan kata api itu menciptakan banyak semangat karena sebuah simbol semangat. Dan ini juga simbol ini dipakai di dalam Olimpiade juga ya, untuk mengobarkan semangat. Jadi sebenarnya api ini juga sangat penting dalam tubuh kita. Namun api ini dianggap sangat berbahaya. Ini saya berbicara secara materi dulu ya. Nanti kita akan berbicara secara ini juga, secara imaterinya ya. Jadi api ini umumnya dianggap sangat bahaya, sebagai bentuk bahaya gitu. Ketika kita tidak bisa menangani dengan benar. Nah, sekarang kita telusuri dimensi api itu. Kalau di dalam bahasa Sanskritnya itu namanya Agni. Dalam bahasa Jawa namanya Geni, ya dah. Dan manifestasi ya. Itu kenapa saya semalam bilang kalau kita meditasi itu ada lilin. Nah, lilinnya itu kalau ada esensinya atau lilin wangi itu, kenapa ketika kita meditasi dengan media-media tersebut membantu? Kenapa? Karena media tersebut, wangian, lilin atau dupa, itu akan memudahkan kita untuk menurunkan gelombang otak. Bukan masalah kliniknya ya, bukan, tetapi menurunkan gelombang otak. Nah, dari otak kita yang beta menjadi alfa, menjadi theta. Itu mudah sekali. Itu kenapa kalau bisa malam itu ya, kalau bisa mandi malam setiap hari luar biasa, habis jam 12 mandi malam dengan garam, habis itu kita meditasi, entah itu dupa, entah itu wewangian dari lilin, entah itu apa, kita relax, meditasi, kita cepat masuk ke gelombang theta, ditambah dengan audio cognition. Itu cepat sekali. Kenapa kita butuh masuk ke gelombang theta? Saya jelaskan sedikit ya sebelum saya melanjutkan ke api. Kenapa? Karena ketika masuk ke gelombang theta, mudah bagi kita untuk memprogram ulang pola-pola yang sudah tidak berguna lagi. Memprogram ulang alam bawah sadar kita, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Ya, kita teruskan apinya. Meskipun di antara 5 elemen tersebut, api itu sepertinya menyumbang porsi yang terkecil, yang kecil dalam komposisi tubuh manusia. Karena pertama yang porsi yang terbesar adalah water atau air. Tubuh kita mengandung itu kurang lebihnya 75%. Semuanya air ya. Itu tubuh kita, belum angin ya, belum tanah ya, dari ini apa, otot, daging, ini tanah ya. Nah, tetapi meskipun kecil, si api ini pengaruhnya sangat luar biasa. Karena dalam banyak hal api ini melambangkan kehidupan.
Dan of course, api ini, si amarah ini berada di dalam darah kita. Jadi ketika darah kita sudah nggak ada, otomatis kita sudah gone ya, sudah nggak hidup lagi. Nah, api inilah yang membawa hidup. Hidup inilah urip, hidup kita. Kita tanpa hidup, ya mati. Ya, kita tanpa hidup, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kadangkala kita melupakan hidup ini. Kita melupakan hidup ini. Nah, ketika kita lupa dengan hidup, kita nggak tahu, kita nggak sadar dengan diri kita. Nah, hidup inilah yang membawa si api ini. Jadi kadangkala ketika kita nggak bisa menyelami api dengan baik, maka akhirnya kita akan lupa juga dengan hidup. Ya, jadi gini, salah satu indikator utama apakah Anda hidup atau mati itu kan ada nyala dalam tubuh kita, ada peredaran darah, gitu ya. Ada peredaran darah. Jadi ketika darah kita ada terganggu, entah itu darah rendah, darah tinggi, ya, yang punya penyakit darah rendah, darah tinggi, itu kita nggak stabil kehidupannya, gitu ya. Jadi mesti diperhatikan dengan betul-betul. Jadi saudara api kita ini memegang peranan yang sangat penting dalam hidup kita juga. Nah, di planet ini juga pada dasarnya bertenaga surya. Nah, itu pun juga jenis dari api di dalam alam semesta. Matahari adalah bola besar, ya, memicu kehidupan di planet ini. Mesin bekerja, menghasilkan panas pada dasarnya adalah bahan bakar. Makanya kemarin malam ketika Bu Maria tanya sama saya, nggak ada ini Bu, nggak ada lilin atau apa, apakah bisa dengan menggunakan elektrik gitu ya, elektrik wewangian? Bisa. Kenapa? Karena di situ ada bahan bakarnya. Itu hanya simbol, ya, media simbol. Nah, listrik, bensin, kayu, batu bara, dan apapun juga itu termasuk yang ada di dalam tubuh kita juga api, gitu ya. Dalam budaya kuno, api ini dipersonifikasikan dualitas yang merupakan representasi simbol api sebagai pemberi kehidupan, penyemangat, dan sebagai pengambil kehidupan. Wow. Jadi api ini sama teknologi yang paling canggih di dalam tubuh kita ini ya dari generator api ini. Api ini bisa menghancurkan, tetapi api ini bisa memberi kehidupan. Makanya ketika kita tidak bisa mengendalikan dan menyelaraskan api dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Apapun yang mendekat di dalam tubuh kita ya, baik secara fisik maupun energetik, ya menguap, dia terbakar. Karena di dalam level kuantum, bahwa api ini, di dalam level kuantum, dia itu energinya itu sangat apa ya, kalau dibilang itu tajam gitu ya, sangat tajam. Meskipun di jarak 5-10 meter, kalau orang tersebut itu apinya besar, dia sudah membawa pengaruh di lingkungan itu luar biasa. It's terrible, kalau saya bilang itu terrible, itu kayak apa ya, mengerikan gitu ya, mengerikan. Jadi mesti hati-hati sekali dengan api di dalam tubuh kita. Nah, ada 4 jenis api. Boleh dicatat ya bagi yang menyediakan kertas, karena ini cukup penting. Karena nantinya kita akan memahami di dalam tubuh kita mana yang perlu dikendalikan, ya, mana yang perlu diselaraskan. Oke. Pertama, namanya Jatak Ragni. Itu dalam bahasa Sanskrit ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Tejas, Fire of Stomach. Jadi di tempatnya itu portal, tempatnya itu ada di lambung ya. Jadi saya akan share
green di lambung. Nah, apa sudah kelihatan belum? Sudah, Bu Mel. Sudah. Nah, ini di lambung kita itu tempatnya itu jagat kani. Dia itu ketika kita stres, ketika kita depres, ketika kita banyak masalah, apa yang terjadi? Pernah nggak Ibu, Bapak, Ibu di sini merasakan lambungnya perih? Kok saya tuh sebenarnya nggak punya sakit mah, Bu Mel. Tapi kalau saya stres itu pasti lambungnya itu kumat. Ayo, siapa yang punya kayak gitu? Ada yang punya kayak gitu? Saya. Ya, pasti ada ya. Masih Pak, mari Bu. Nah, energi yang ada di dalam itu seperti ini ketika kita stres. Apa hubungannya? Karena hubungan otak si api ini, amarah ini, dia ada di otak kiri, sebelah depan. Jadi ketika kita mikir terus, banyak stres, banyak ini, pokoknya mikir saja, khawatir, cemas, dan sebagainya, maka api membesar di dalam lambung. Gitu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bu Mel? Yang harus kita lakukan, karena di dalam api ini, menyala di dalam diri kita ini, yang Jatak Ragni ini memproses pencernaan kita. Di mana ini adalah generator yang berfungsi untuk memproses segala bentuk makanan yang masuk ini ya. Jadi yang ini sama mekanismenya yang mau menurunkan berat badan ya. Ketika mental block kita berkata bahwa makan nasi itu menyebabkan, karena karbohidrat tinggi, gula tinggi, menyebabkan kita cenderung Bu Mel terlempar lagi ya. Iya. Oke. Apakah suara saya sudah kembali? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Iya. Jadi kembali saya mau ulangi ya. Di mana generator ini di dalam lambung ini berfungsi untuk memproses segala bentuk makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Kita bisa lihat ketika kita stres, maka lambung kena. Jadi juga ini hubungannya dengan psikologi. Nah, tetapi tanpa sedikit api di perut kita, Anda, Bapak, Ibu, saudara terkasih semuanya di sini, tidak dapat mencerna makanan, of course. Karena itu metabolisme tubuh ya. Jadi kita mesti tahu, sadar betul, sadari api ini. Kalau lambung kita perih, berarti api di dalam ini lambung ini, Jatak Ragni ini, si Jatak Ragni ini besar. Berarti apa hubungannya dengan stres? Kita banyak mikir, ayo yang semua dipikir, ayo yang overthinking, ayo letakkan semuanya. Saya sering bilang ya, off-kan logika, letakkan semua pertanyaan, mengapa, bagaimana, di mana, oh kok begini, kok begitu, terus bagaimana, letakkan semuanya. Ini cara tercepat menguasai api yang ada di dalam lambung. Si Jataragni ini ya, itu ya susah banget. Kalau Jatak Ragni, itu ya. Jadi saya belum ngerti soalnya bahasa Inggrisnya gitu. Saya belum ketemu bahasa Inggrisnya yang mudah untuk merepresentasikan Jatak Ragni ini. Nah, yang kedua namanya Citakni.
cita-cita ya, Citakni. Citakni ini ada di dalam dimensi pikiran kita. Tempatnya ada di otak kiri. Ya, tempatnya ada di otak kiri. Nah, jenis api batin ini secara energetiknya ini di dimensi pikiran kita. Jadi hubungannya dengan Jatak Ragni ini tadi. Kalau kita terlalu berpikir keras, terlalu mau mencari solusi problem, ini panjang. Akhirnya menjadi migrain. Nah, kalau Mel, ini lagi ya. Bu Mel bisa masuk lagi? Sambil menunggu Bu Mel masuk. Subhanallah malam iya. ini. Oke, udah bisa masuk lagi. Maaf ya. Maaf, suara saya sudah kedengaran lagi. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, iya. Saya sangat appreciate sekali ya, luar biasa share of love ini, betul-betul luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini itu sabarannya itu betul-betul dibentuk di sini ya. Saya keluar masuk masih setia menunggu, ini luar biasa. Gusti Allah pasti memperhitungkan itu. Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi jenis kedua yang disebut citakni ini sebenarnya melampaui batasan bentuk fisik karena pikiran dia. Jadi melampaui batasan bentuk fisiknya itu karena itu pikiran. Nah, untuk menyembuhkannya ini harus kita mengkoherenkan atau menyelaraskan dengan pineal gland. Saya akan share lagi di sini. Masih ingat pineal gland? Ayo, siapa yang ingat pineal gland? Masih Bu. Masih, oh pinter, luar biasa ya. Jadi ini adalah pineal gland. Ini penyelaras semuanya sebenarnya. Kalau di dalam bahasa pewayangannya itu Semar, pamomong. Ini pamomong, menyelaraskan antara otak kiri, otak kanan, otak semua otak-otak yang ada di sini dia mempunyai mempunyai fungsinya masing-masing ya. Nah, ini sebenarnya menjadi pamomong. Jadi ketika kita menaikkan level transmitter, karena ini adalah transmitter, menaikkan level transmitter kita, si citakni ini bisa kita tundukkan. Karena pikiran itu tadi. Jadi antara pikiran otak kiri dan otak kanan mesti balance, mesti koheren, mesti selaras. Jadi ingat baik-baik, kalau migrain, sering sakit kepala, berarti api yang si citakni ini membara. Apa? Cari akarnya. Akarnya apa yang membuat seperti itu? Mungkin pikiran yang tidak senang, mungkin karena cuaca juga yang mempengaruhinya, atau bisa jadi karena stres itu tadi ya. Jadi itu citakni. Nah, yang ketiga, sebentar. Namun citakni ini kadang membuat kita bersemangat. Karena citakni ini, saya teruskan sedikit ya, karena citakni ini membentuk kecerdasan otak kiri, ya, IQ, intelligent quotient, IQ ya. Jadi membentuk kecerdasan intelektual kita di dalam otak kiri. Jadi kita menganalisa, memanajemen, matematika, perhitungan itu cepat kayak Oma ya. Oma luar biasa hitungannya. Saya baru ngomong nggak ada 1 detik sudah, oh segini Bu. Itu luar biasa sekali. Oma luar. Mami saya juga gitu dulu. Mami saya itu luar biasa matematikanya. Sebenarnya orang-orang zaman dahulu itu ya, kalau ngitung itu nggak kayak kita sekarang.
anak-anak milenial sekarang sudah banyak kalkulator setinggal itu. Jadi kita malas untuk memakai otak kiri. Jadi kembali, perkembangan IQ terjadi di otak kiri. Ya, lebih baik mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika tadi. Ini baiknya. Tetapi kalau kelebihan, yaitu tadi akan membentuk overthinking. Ya. Yang ketiga, siapa yang pernah dengar namanya butogeni? Ada yang pernah dengar? Ayo. Mungkin ada yang pernah dengar nama buto geni, bukan buto hijau ya, buto geni. Dalam pewayangan Jawa itu Bu biasanya. Ada, iya, dalam pewayangan Jawa. Ada yang pernah dengar di sini yang mungkin ada pernah. Oh, Mbak Wina pernah ya buto geni. Ya, di dalam pewayangan Jawa. Nah, untuk bahasa Sanskritnya, saya yakin sebenarnya bahasa kita itu banyak sekali yang mirip-mirip dengan bahasa luar. Bahasa Filipina itu banyak sekali yang mirip dengan bahasa kita ya. Jadi merembet ke bahasa. Tapi anyway, ini bahasa Sanskrit itu namanya Bhutakni. Hampir sama loh, Bhutakni. Ini portal astral. Kenapa portal astral, Bu Mel? Ini generator di mana hidup itu bertemu dengan keempat anasirnya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Letak secara fisik Bhutakni ini ada di mana? Ya, saya mau interaksi. Letaknya secara fisik, ayo di mana? Siapa yang mau jawab? Ayo, yang Mana? tahu Di jantung? Di jantung kah? Nggak tahu nih benar nggak. Bu Botia pinter tuh, di jantung, iya. Di liver ya, hati, liver. Enggak di jantungnya, tetapi di liver. Karena saya share screen lagi. Nah, ini. Oops. Nah, ini. Di sini, ini adalah portal. Portalnya generator untuk bertemunya. Ini kan di tahta kedua ya, di tahta kedua. Jadi ini adalah portal astral itu kenapa? Ketika perasaan kita, ayo, perasaan kita itu nggak bisa ditahan, kita sakit hati mulu. Saya itu kok nggak bisa nahan amarah saya tuh Bu Mel, gimana caranya? Berarti tingkatkan kesadaran. Ingat, hidup itu miliknya Maha Suci. Dan ketika kita tanpa hidup, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk api ini. Kita tanpa api, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebanyakan api menghancurkan. Sama dengan tenaga nuklir. Ini adalah tenaga nuklir di dalam tubuh kita. Kalau di ilmu kanuragan, ini yang namanya tenaga dalam. Portalnya ada di situ. Nanti keempat saya akan jelaskan lagi yang lebih deep ya. Kenapa kok begitu pentingnya api di dalam tubuh kita, tetapi kenapa kok begitu pentingnya kita harus bisa mengendalikan dan menyelaraskan dengan unsur elemen lain. Ya, jadi ingat itu bahwa hidup yang dibawa oleh darah kita ini harus disatukan dengan yang lain. Dengan tanah, dengan air, dengan udara. Ya, satu lagi. Satu lagi.
Selain si Citagni sama itu tadi Butagni sama Jagatni. Ini kalau saya jelaskan sedikit tentang, saya tambahin sedikit tentang ini, tentang Butagni ini ya. Butogni kalau saya bilang itu Butogni. Kita bertanggung jawab atas Butagni. Kenapa? Karena penguasaan mendasar dari proses kehidupan kita. Tubuh kita ada batas-batasannya, tetapi tubuh portal kita tidak ada batasannya di sana. Dan batas-batas pikiran lebih besar. Misalnya ini ya, ketika kita mengetahui sesuatu di bagian dunia lain, itu berada di dalam batas-batas pikiran kita. Karena pikiran otak kiri kita akan membatasi itu. Wah, nggak masuk akal. Enggak lah, ini nggak ada lah. Bukan. Kayak seperti kalau kita meditasi, kita ada fenomena-fenomena tertentu. Kita ditemui, mungkin leluhur, kita melihat sinar, atau tubuh kita, kok tangan saya bergerak sendiri, Bu Mel, kalau meditasi. Kok saya melayang kemana, Bu Mel? Kok saya begini, kok saya begitu? Nah, itu kalau otak kiri kita itu tingkatnya Entah lagi Bu Melnya ya. Iya, saya kembali lagi. Ya, dengar suara saya lagi? Dengar ya? Iya. Ya, jadi fungsi Butagni itu dilakukan dalam sistem portal hati dan sistem pembuluh darah lainnya yang melalui, dan rasa ini diedarkan ke seluruh tubuh untuk memberi nutrisi bagi tubuh ya. Jadi intinya adalah rasa kita. Kalau kita rasa kita itu terlalu meledak-ledak berlebihan di sini, enggak luar biasa, ingat, oh api nih, Butagni nih, Butogeni nih kalau Bu Mel ngomong gitu ya. Diredakan. Caranya bagaimana meredakan? Sadar nafas. Kesadaran kita itu dituntut betul-betul. Ya. Ya, yang keempat ini yang terakhir. Namanya Sarvagni. Ini letaknya ada di kelamin kita. Kok bisa di sana, Bu Mel? Ya. Sesuatu yang disebut Sarvagni ini untuk ilmu pengetahuan modern ya. Dimensi fisiknya atau keberadaannya itu secara materi ini 5% itu. Hanya 5% di situ. Jadi tersembunyi sekali. Api yang ada di dalam ini, gairah kita itu, kita kadang nggak menyadari itu api. Tetapi ketika itu sudah mulai ini, alhasil akan menjadikan keinginan, kehendak, arogansi kita. Karena si Sarvagni ini menyentuh dimensi di mana tidak ada elemen di sana. Jadi ini tahta ketiga ya, tahta ketiga kita di situ. Saya nggak mau share ini ya, saya nggak mau share gambarnya ya, karena di situ terletaknya itu ya maaf, mungkin akan sedikit kita masih belum bisa menerima untuk saat ini. Nah, nanti kalau untuk kelas-kelas selanjutnya mungkin ada kelas sexual healing, saya akan membawakan ini dengan free ya, tanpa pikiran-pikiran buruk di sana. Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada sifat fisik di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini fisik kita secara ini nggak ada. Karena di situ secara eterik, secara energetik ya, ada dimensi. Ingat nggak ketika saya menjelaskan ketika tubuh luar kita yang masih menempel berapa senti, itu yang namanya eterik gitu ya, tubuh eterik. Nah itu di dimensi itu. Ya, kalau Jatakragni ini jelas.
karena dia ada di lambung perih gitu ya. Jadi kita tahu. Nah, citek nih ini sedikit kurang jelas. Karena apa? Karena Tumel keluar lagi. Sudah masuk lagi, Bu Mel? Belum ya? Kita tunggu ya. Menarik nih bahasan kita. Ya, saya udah kembali, Oma. Ya, silakan. Udah jelas suara saya? Jelas. Sudah, Bu. Ya, oke. Saya ulangi ya. Maaf ya dengan ketidaknyamanannya. Saya ulangi. Jatak nih ini apinya jelas karena dia berada di lambung. Kalau kita merasa perih, kita stres, kita lambungnya kumat, berarti kita tahu. Wah, apinya ini. Citak nih nggak begitu karena dia ada di pikiran kita. Kalau tanpa kesadaran tinggi, kita kadang nggak menyadarinya ya. Butak nih juga tidak terlihat sama sekali. Tetapi banyak di sana. Kenapa? Karena kita banyak ini di dalam liver, hati, jantung kita itu banyak sekali yang membuat si api ini berkobar ya. Kemarahan, sakit hati, kebencian dan sebagainya. Pokoknya itu kita sudah sering bahas di aura di 3 tahta. Ingat ya 3 tahta kita itu ya. Nah, sarfak nih ini hampir tidak dirasakan. Tetapi tanpa itu kita nggak bisa. Karena ini juga cukup mendasar dan utama bagi api lainnya. Nah, si api ini mengakses elemen akhasik. Ya, elemen akhasik itu atau ether. Ether itu ya itu tadi. Kalau di negeri kita, ether itu namanya apa? Alam roh lah, prana, alam roh gitu ya. Nah, jadi mudahnya kita menyebut ya alam roh kita. Jadi api ini di dalam alam roh itu, contohnya seperti ini. Ketika kita menyalakan lilin, itu kita ada apinya. Nah itu kita kalau dilihat secara detailnya itu di dimensi lain dia akan kelihatan, dia ada bayangannya itu. Dan ya, ada kalau zaman dahulu kita menggunakan sentir ya, sentir atau apa kayak itu. Kemarin siapa yang menggunakan itu yang waktu baby plasenta dikubur itu kan kita membawa kayak itu ya. Ada cerobongnya kecil itu. Saya kok lupa namanya. Kalau sekarang apa itu namanya? Sentir ya? Ya? Kalau bahasa Jawanya iya Bu Mel, bahasa Indonesianya teplok. Lampu teplok. Lampu teplok. Lampu teplok. Iya itu. Iya. Jadi itu kalau diperhatikan dia itu akan membentuk satu gelombang, ya. Bentar lagi kah, Bu Mel? Sepertinya Dia ya. akan membentuk satu gelombang elektromagnetik di situ. Ada gelombang elektromagnetiknya. Gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit langkah-langkah untuk menguasai atau menyelaraskan api kita ini. Jadi kita harus tahu, kita harus memahami mana si api yang sebelah mana. Dengan detail si api yang sebelah mana. Jadi kita tahu akarnya. Kalau kita ini merasa perih di lambung, berarti itu stres. Berarti kita memikirkan sesuatu. Coba apa? Nah, itu cara kita mengenali beliau ya. Nah,
Ketika kita overthinking juga, karena antara Jatagni dan Citagni ini dia koheren, dia selalu ada hubungannya, gitu. Nah, ketika kita merasa sakit hati, gitu, itu berarti ada di Butagni. Nah, yang terakhir ini ketika kita melekat pada sesuatu, kita tidak bisa menahan keinginan, kita egonya itu diteruskan, keakuannya itu, wow karena aku, karena ini, gitu ya. Nah, itu berarti api yang ada di sana. Nah, terus cara menurunkannya gimana, Bu Mel, gitu ya. Nah, saya kan sudah, kalau bahasa sederhananya itu mengkompres, gitu ya, mengkompres jenis-jenis api ini ke dalam satu keyword, dan keywordnya itu saya matrikan, kodenya itu saya bentuk di dalam sebuah audio syncognition itu. Nah, audio tersebut bisa membantu kita untuk relaksasi, untuk lebih mengenal hidup, mengenal si api ini tadi di dalam darah, untuk lebih mengenal saudara-saudara kita yang lain juga. Mengendalikan, kenapa harus dikendalikan apinya? Karena di dalam tubuh kita unsur tanah itu Bu Mel. Betul-betul menguji kesabaran. Oke, udah masuk lagi. Belum? Belum ya? Belum. Terlempar total keluar ini. Masya Allah. Saya juga tadi sempat keluar-keluar beberapa kali. Ya, sudah masuk. Oke, udah masuk lagi. Silakan lanjutkan. iya. Jadi, kembali ya, saya ulangi. Unsur tanah yang ada di dalam diri kita, unsur air, unsur angin, ini mesti diselaraskan dengan api. Kalau kita kebanyakan api, uang seberapapun yang masuk dalam kantong kita, rekening kita, kotak kita, dompet kita, tas kita, apapun itu, menguap dengan cepat. Belum rezeki yang lain. Mau emas, logam, apapun sekalipun, kalau dideketin ke api, dia akan meleleh. Ya, jadi nanti sebentar lagi kita akan meditasi untuk ini menyelaraskan api di dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya waktunya Keluar lagi Mbak Win. Sebentar lagi. Sepertinya ngelak sih, belum, nggak mental, masih ada. Oke, sudah masuk lagi. Ini sudah memasuki waktu meditasi ya, Oma? Ya. 3 menit lagi. Ini cuma ngelak karena masih ada di sini, ya kan? Kalau tadi kental betulan. Sabar sebentar ya. Sudah boleh disiapkan air putihnya sembari kita menunggu kehadiran Bu Mel kembali. Sambil menunggu meditasi, mungkin yang mau tanya-tanya dulu boleh sambil, oh Ibu sudah masuk kembali. Silakan Bu Mel. Belum.
Mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu Bu Mel masuk. Iya, saya sudah masuk. Ternyata saya mute. Mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab sebelum kita mengadakan meditasi. Dan hari ini kita akan adakan 2 meditasi, yang satu untuk Ibu Risma ya, yang sedang ada di rumah sakit, kita bantu untuk memberikan energi penyembuhan biar cepat sembuh sempurna. Yang kedua, nanti kita ini akan menyelaraskan api. Ya, jadi saya buka dulu sesi tanya jawabnya. Ayo, siapa yang mau bertanya untuk materi ini? Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sharing. Berarti sudah jelas. Kalau memang belum ada, Mau bertanya Bu Mel, ya silakan Kak Botia. apakah elemen api ini juga bisa diselaraskan dengan cara berpuasa? Makasih Bu Mel. Oke. Silakan Bu Mel, apakah api ini bisa diselaraskan dengan cara berpuasa? Bisa atau enggak ya? Silakan Bu. Saya mau tanya nih, apakah dengan sendirinya? Ayo. Putus-putus. Puasa itu bukan jalan untuk meredamkan api. Putus-putus ya? Coba sekarang gimana? Sekarang udah. Sekarang udah oke? Sekarang sudah oke, cuman tadi masih putus-putus Bu Oke. Mel. Iya. Bisa tolong diulang Bu Mel? Ini. Iya. Jadi gini. Secara logika saja, kalau mau menyelaraskan api dengan puasa itu justru kesulitannya di sini. Karena apa? Bapak Ibu Bu Botia sering puasa juga kan karena Muslim. Nah, ketika puasa apakah api sudah terkendalikan? Ayo. No, not really. Nah, itu dia. Karena kita belum mengenal beliau. Keluar lagi Mbak Win. Iya. Baik, saya menunggu Ibu masuk kembali. Iya. Maaf ya. Ya, saya sudah kembali. Saya ulangi lagi. Karena kita belum mengenal beliau. Cara mengenalnya bagaimana Bu Mel? Itu tadi. Kita harus tahu di mana letak daripada terbakarnya di tubuh kita ini. Di lambung, atau di ini pikiran kita yang overthinking, atau di dalam alat kelamin kita yang kita ini atau yang kita ini ya tadi di alat kelamin yang kita itu suka memaksakan kehendak. Ketika kita punya keinginan, kita suka memaksakan kehendak, akhirnya apa yang terjadi? Api kita menyala-nyala. Gitu. Jadi saya rasa untuk puasa pengendalian hawa nafsu memang pada dasarnya puasa itu memang untuk mengendalikan hawa nafsu ya, mengendalikan api. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan, tidak. Tetapi untuk level-level yang tinggi mungkin ini efektif. Tapi untuk pemula dengan puasa, saya rasa susah. Mesti dikombinasikan. Harus dikombinasikan.
dengan kesadaran diri yang tinggi, dengan meditasi, dengan laku juga. Nah, nanti akan saya ajarkan banyak hal, nanti kita akan pelajari untuk ini ya, Bu Putia ya. Jadi kita akan step. Halo, Bu Mel. Baik, nanti kita juga akan mendoakan dalam meditasi kesembuhan untuk keponakannya Bu Ulfa Fitriani ya. Namanya Naila Rizka, kelas 3 SMP. Yang hari ini opname karena tipus dan demam berdarah. Jadi sekalian Oke. saat Ibu Jadi Risma. sekalian siapa yang ini yang ada sakit fisik kita akan saya nanti akan kirimkan khusus selain Bu Risma, selain siapa Oma tadi namanya? Namanya ponaan Ibu Ulfa, Naila Rizka. Hari ini opname Naila karena Rizka. tipus dan demam berdarah. Ponakannya Iya. Bu Ulfa. Oke, ponakan Bu Ulfa. Mungkin ditaruh di ini biar saya lihat namanya. Di kolom chat. Nanti malam saya juga akan ketik di grup aja nanti. Iya, biar nanti malam saya juga itu meditasikan khusus ya. Selain kita meditasi sama-sama. Nah, ada yang lain, ada pertanyaan lain? Ada lagi teman-teman? Masih mengganjal tentang menyelaraskan api di dalam tubuh kita terhadap unsur tanah, air, dan belum ada Bu Mel? Belum ada. Ya sudah, kalau belum ada, kita siapkan air dulu ya. Kita siapkan air sambil menunggu ini. Saya siapkan audionya. Boleh kita siapkan tempat yang nyaman juga ya. Kita untuk mendoakan yang di rumah sakit dulu, memberikan energi yang ada yang sedang di rumah sakit. Dan yang lain kalau ada mau itu juga boleh. Baik. Sambil menunggu meditasi, bagi Anda yang ingin mengikuti Fem Power Center 5 hari, kemarin tidak sempat ikuti acara yang tanggal 22, Anda bisa mengikuti kembali di tanggal 1 April sampai tanggal 5 April. Untuk linknya nanti bisa lihat di room chat atau kita akan bagikan di WA group. Bentar lagi Bu ya. Pak, musiknya sudah kedengaran? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah dengar Bu? Mbak Wiwin dengar? Kok di aku belum ya? Di sini sudah. Belum Bu, belum keterdengar. Udah. Ini udah. Gimana volumenya? Kecilkan dikit. Begini. Ya udah pas. Segini. Udah pas Bu. Oke. Saya off cam nggak apa-apa ya, biar internet sinyal stabil ya. Iya silakan. Yang Biar nggak ya. terputus. Yang penting kita satukan hati. Iya. Yang penting kita satukan hati, kita satu di sini. Kita betul-betul satu tubuh. Yang namanya level kuantum tidak terpengaruh oleh ini ruang dan waktu. Ya.
Ibu Sri Hayati juga. Ya, Ibu Sri Hayati. Yang lain saya masih tunggu 30 detik untuk khusus fisik. Alfendis Ahmad Afendi, sakit ginjal. Ya. Ya, kita akan mulai. Ambil tempat yang senyaman mungkin. Boleh bersandar, boleh berbaring. Sangat nyaman. Sadari setiap nafas yang kau tarik. Sadari rasakan betul-betul kehadirannya. Dan rasakan ketika kita semua yang berada di dalam ruangan ini berkumpul. Saling bergandengan tangan, membentuk sebuah lingkaran. Saling terhubung dan membentuk sebuah energi yang sangat luar biasa. Dahsyat. Dan saya akan menghubungkan semua yang hadir di ruangan ini maupun yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Untuk Ibu Risma, untuk Naila Rizka, untuk Ibu Sri Hayati, untuk Adik Ahmad Afendi, untuk Miss Ika, untuk Ibu Yasmin, untuk Ibu Tuti Rahayu, dan untuk setiap kita yang berada di tempat ini. Satukan tangan kita menggenggam satu dengan yang lain. Batin kita, kalbu kita bersatu di dalam sebuah ikatan yang indah. Dan saya akan menghubungkan langsung dengan energi kesembuhan. Sehat sempurna yang Gusti Allah sendiri dengan luar biasanya mengalirkan, menjamah bagian yang sakit, menjamah darah daripada adik Naila Rizka, menjamah darah daripada Ibu Risma, menjamah ginjal daripada adik Ahmad Afendi,
menjamah pencernaan daripada Ibu Sri Hayati dan hati yang sering berdebar. Dan Ibu Eka, rahimnya, di mana ada roh Tuhan, ada roh Allah yang tumbuh menjadi janin di sana. Energi yang sangat luar biasa kita rasakan saat ini. Gusti tidak kemana-mana, Gusti ada di dalam diri kita. Di setiap tarikan nafasmu, tariklah dengan penuh cinta, dengan penuh welas asih, dengan penuh kesadaran yang tinggi. Offkan semua logika, pertanyaan, bagaimana, gimana, terus gimana, apakah, apapun pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiranmu, lepaskan. Kita dalam kendali Gusti Allah saat ini. Dan energi ini begitu besar, dahsyat, memancar, memberikan kesembuhan. Siapapun yang ada di dalam ruangan ini, yang merasa getarannya, pegang, rasakan setiap sensasinya. Dan taruh tangan kananmu di badanmu yang sakit saat ini. Di mana energi itu mengalir deras, mengaktifkan seluruh sel-sel punca yang ada di dalam tubuhmu. Saat ini, detik ini juga, melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Sel-sel punca meregenerasi sendiri. Sel-sel darahmu meregenerasi sendiri. Dan seluruh otot, daging, semua sel, atom, inti atom yang ada di dalam tubuhmu bersinar, meregenerasi sendiri. Memberikan kesembuhan. Kita gandeng juga tangan Pak Arifin saat ini. Siapapun yang saat ini merasa lemah, siapapun saat ini yang merasa putus asa, kita gandeng. Ketika satu dua orang berkumpul di dalam kuasa Gusti Allah yang luar biasa, maka apapun yang menjadi kerinduan tertinggimu saat ini terwujud dengan cepat. Karena setiap rasa yang kita naikkan dilihat oleh Gusti Allah. Setiap tetesan air mata yang turun ditampung oleh malaikatnya. Tidak hanya sekedar didengar,
tidak hanya sekedar dilihat, tapi saatnya kesembuhan terjadi, saatnya pemulihan terjadi, saatnya transformasi terjadi dalam hidupmu. Saat ini juga, detik ini juga, melewati batas ruang waktu, dimensi, dan realita. Energi itu mengalir deras, masuk melewati ubun-ubunmu, turun, menelusuri setiap sel-sel yang ada di dalam tubuhmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa luar biasanya welas asih Gusti Allah terhadap hambanya. Betapa luar biasanya welas asih Gusti Allah terhadap kita. Rasakan. Apapun sensasi yang engkau rasakan saat ini, lihat saja. Kita juga akan bawa uang daripada Ibu Eka. Kita akan gandeng tangan uang Bu Eka saat ini juga untuk menerima kesembuhan ini. Untuk menerima energi yang luar biasa ini. Rasakan. Taruh tangan kananmu di dalam dadamu, persatukan nadi dengan jantungmu, dan rasakan begitu derasnya mengalir energi ini, dan bersama-sama kita mengalirkan untuk kesembuhan saudara-saudari yang terkasih yang kita sebutkan tadi. Rasakan. Betapa luar biasanya Gusti kita. Rasakan sensasinya saat ini. Gerakannya. Energi ini mengelilingi tubuhmu dan masuk terus seperti pusaran rasakan sensasinya. Pusaran energi ini terus membentuk masuk ke dalam tubuhmu. Terus mengalir, melewati setiap inci tubuhmu, terus turun ke bawah. Melewati kakimu, menembus perut bumi, dan cahayanya luar biasa. Menerangi perut bumi. Kembali cahaya ini naik
Kembali cahaya ini naik. Terus melewati tulang ekor, melewati tulang punggung, dan terus naik. Rasakan, rasakan. Sampai akhirnya menyatu, memberikan sehat sempurna. Dalam hitungan ketiga, saya ajak buka mata. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah, silakan diminum airnya, Ibu. Ya, diminum dulu ya. Siapa yang mau share? Kita beri waktu ya Mbak Win sebelum kita masuk ke meditasi yang berikutnya. Baik. Boleh share, yang mau share mungkin ada pengalaman setelah meditasi penyembuhan ya barusan. Kembali saya ingatkan, untuk Anda yang kemarin tidak sempat mengikuti program Feminim Power Center 5 hari pada tanggal 22 Maret, Anda bisa mengikuti kembali di tanggal 1 April. Untuk link pendaftaran dicek di room chat dan nanti akan kami share di room WAG ya. Sambil menunggu ke meditasi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait meditasi yang baru saja kita lakukan? Oke. Ayo yang mau sharing tadi ada fenomena apa? Atau merasakan apa? Ibu Sri Hayati. Maaf, saya tidak on cam. Nggak apa-apa, Ibu. Awal tadi memulai kenapa saya langsung nggak bisa nahan air mata saya. Dan sekarang berasa lebih tenang, perut juga lebih nyaman. Terima kasih, Ibu. Iya, Ibu Sri ya. Memang kadang kita itu namanya juga manusia, kita itu mempunyai luput. Luput tahu ya? Salah. Nah, ketika kita itu menghadap ke Maha Suci ini pasti mengingatkan. Jadi kita mesti menghadap itu betul-betul dengan penuh kepasrahan kerinduan. Nah, ini yang membuat air mata itu kita nggak bisa nahannya. Nggak apa-apa. Mau nangis seperti apa, curahkan. Ekspresikan, nggak ada masalah di situ. Nanti kalau ini didengarkan lagi, meditasinya didengarkan lagi ya, nah itu akan lebih enteng lagi, gitu ya. Saya nggak ada suaranya. Ada Bu Mel, jelas. Oh ada. Iya. Ada lagi siapa ini? Dari Ika Amalia, saya merasakan genggam tangan Bu Mel di kanan. Wow, berarti udah tersambung. Tersambung. Dan tangan Kak Botia di kiri. Saya bilang ke Kak Botia, I'm with you.
tanpa terasa sedih dan terharu hingga ada tetesan air. Dan Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Kita ini terhubung satu dengan yang lain. Padahal Miss Ika kan nggak kenal sama Bu Botia ya. Apa udah sering japri-japrian? Itu salah satu best friend saya itu Bu Mel. Rumahnya juga nggak jauh itu. Saya yang mengajak. Saya mengajak Miss Ika buat masuk ke Sol. I see. Ya berarti ada ikatan batin best friend ya. Ada ikatan batin antara teman. Ini luar biasa. Iya. Yang lain? Iya untuk Bu Sri, that's okay ya, nggak apa-apa. Awal-awal memang kita merasa ini nangis, rasanya itu terharu, rasanya itu bergetar hatinya, atau kita masih merasakan inilah, kita masih merasakan berdosa atau merasakan sesuatu keingat kesalahan atau apa, that's okay. Itu lumrah ya. Ada lagi nih Bu Mel dari Bu Yasmin. Ya. Tapi nggak bisa nangis. Menguap dan tangan kiri terasa kaku. Tapi rasanya luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Tangan kiri terasa kaku. Nggak apa-apa, masih terasa sedih nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kalau kita udah meditasinya mahir ya, master gitu, kita sudah ini. Kalau Bu Eka atau Bu Ayu bilang itu sudah mati rasa, tapi bukan mati rasa beneran ya, nggak seperti itu. Ini perlu pemahaman yang lebih dalam. Tetapi kita sudah nggak bisa, nggak sedih kalau ada kabar sesuatu itu juga nggak kagetan, nggak gumunan gitu ya, nggak terlalu melonjak-lonjak bahagianya gitu ya. Tetapi kalau ada kabar kesedihan juga nggak terlalu sedih banget gitu. Jadi kita sudah mulai tidak masuk ke dualitas. Kita sudah mulai menjadi sudah mulai menjadi ini di lain tanpa menilai gitu ya. Ada lagi teman-teman? Pasti nangis, ngerocos, dan mau muntah Bu Mel. Pulang belakang panas. Dari Ibu Mina. Dengar Bu Mel? Terlempar lagi. Bu Mel keluar masuk. Bu Mina. Sekarang 1:31. Kalau mau muntah, kira-kira mau keluar, dikeluarkan aja Bu. Kalau tulang belakang panas ya. Kalau mau muntah bisa dikeluarkan saja. Tulang belakang itu berarti berhubungan dengan cakra dasar ya. Bisa nanti dijelaskan. Nggak bisa muntah Mbak, cuman ngop gitu. Oh, kayak ini ya, mau muntah tapi nggak bisa muntah gitu ya? Iya, Mbak. Bu, udah ajarin untuk mengenalkan itu belum ya Mbak Mina? Iya, udah itu Mbak. Terus enteng. Cuman ini tadi kan nggak di lantai. Oh. Ya karena ini tadi dari Bu Erina Duren, karena ini tadi meditasi penyembuhan ya. Biasanya energi itu memang akan mencari bagian tubuh kita yang memerlukan penyembuhan. Jadi di mana di
di tubuh Anda yang sakit, dia akan otomatis ke sana. Kalau Mbak Nina, di sini Iya, Mbak. saya paham ya, nggak usah dibahas di sini. Karena kita sudah bicara dari hati ke Makasih, hati Mbak. ya. Alhamdulillah. Udah enteng, Mbak. Proses ya. Makasih, Mbak. Ya. Iya, tadi kayaknya saya sampai Bu Yasmin ya, belum selesai, ya ampun. Nangis nguap. Nguap itu angin, nangis itu air, tangan kiri terasa kaku. Kalau tangan kiri terasa kaku berarti energi stuck di tangan kiri. Coba mulai belajar, Bu Yasmin mulai belajar ini ya, memandu energi kita sendiri. Nah, nanti bisa hubungin Mbak Wiwin itu. Mbak Wiwin punya teknik-tekniknya. Sekarang pukul 20.34. Karepmu. Ada iklan lewat. Iya. Iya Bu Yasmin ya, itu ada teknik-tekniknya, itu kayak sedikit ilmu kanuragan. Maaf. Sedikit tapi Maaf, Mbak. nggak apa-apa. Yang lain? Dari Mbak Mina, Bu. Mbak Mina tuh nangis, rocos, terus mau muntah, tulang belakang panas. Iya. Iya, Mbak Mina, nggak apa-apa ya. That's okay. Ya, Mbak. Iya, proses. Semuanya proses. Untuk tulang belakang itu memang karena energi ini aktif, jadi dia akan naik terus. Gitu. Untuk masalah mau muntah, ya bisa dimuntahin ya. Tadi kayaknya Oma udah bilang bisa dimuntahin, nggak apa-apa. Terus kalau masih ada sesuatu yang lebih deep yang ingin diungkapkan, bisa japri coach-coach di sini. Atau saya bisa, tetapi kadang saya karena saya banyak ya yang saya tangani, masih sibuk dengan banyak hal, mungkin nggak langsung. Iya, Bu. Makasih. Saya seringnya kontak Mbak Win yang bimbing saya, Bu. Makasih, Mbak Win. Nggak apa-apa. Memang Mbak Mina sekarang sedang di fase proses bagaimana nanti kita bisa melepaskan kemelekatan. Insya Allah semuanya akan. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Makasih. Mbak Potia, ini apa? Langit pun langsung bergemuruh. Amazing, Bu Men. Bukan ya. Sambut langit. Itu sign dari universe gitu. Saya merasakan seperti itu. Keren. Hujan membawa berkah ya. Oh iya, Bu. Erina Iren tidak apa-apa, Bu. Sama Bu, di sini juga lagi hujan deras ini, hujan gede. Oh iya, di tempat Oma hujan juga ya. Batam nih panas, alhamdulillah beberapa hari ini terus hot banget. Nah, saya mau jelasin dikit ya, kayaknya buat Mbak Erina sama Oma. Hujan itu kan air. Air itu intipatinya ada di mana? Di mata. Kalau Mbak Erina enggak. Keluar lagi. Keluar lagi. Masya Allah ya, pada malam hari ini. Berarti rezeki ya kan, Bu Win? Hujan rezeki. Iya. Iya, hujan itu adalah elemen air kan. Intipatinya ada di dalam diri kita. Portalnya ada di mata. Jadi ketika hujan, terus kita itu pikirannya udah serem karena dengar menggeledak gitu ya.
Dan pikiran kita itu memandang hujan itu sesuatu yang menyeramkan. Nah, itu berarti kita harus belajar lebih deep lagi, lebih dalam lagi untuk mengenal air yang ada di dalam tubuh kita. Sapa saja hujannya. Itu kenapa Mbak Rara ya, pawang hujan yang sedang viral ini sampai kemana-mana, dia bisa menundukkan hujan, bukan berarti itu melibatkan kuasa kegelapan. Berarti didoakan ya Bu Mel. Disambut gitu hujan. Bu Erin, jadi jangan takut, jangan merasa serem gitu. Walaupun geledak menggelegar ya kita berdoa aja, ada doanya khusus itu. Jika ada petir, jika hujan turun, semua ada tuntunan doa. Bu In, lempar juga kah? Oh Dua-dua tidak, ini. saya masih di sini. Saya Ya. badan bergetar, merinding semua. Gimana tuh Bu In? Bu Ulfa merinding semua badan. Ini sensasi-sensasi ya. Kalau Bu Ulfa ini sebenarnya beliau ini orangnya sensitif dengan energi. Karena sudah lama kita bersama di Share of Love, jadi Bu Ulfa ini tipikal yang sensitif dengan energi. Jadi beliau lebih cepat merasakan, dan sensasi dari setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau saya itu kalau meditasi dari tangan tuh seperti ada serabut-serabut gitu, baru merembes ke badan. Jadi setiap orang beda-beda. Terus awal-awal dulu ya suka fenomena, pernah ke galaksi atau tiba-tiba di gunung gitu, kayak kemarin kejadian yang gunung Semeru ya terakhir ya, itu saya benar-benar berada di, saya keluar dari hutan dan ada gunung gitu. Besoknya muncul di Facebook nih, oh ternyata ini yang aku datangi tadi malam. Cuman ya saya tidak menganggap itu apa gitu, ya sudah. Karena saya sukanya waktu dapat fenomena itu kan suasananya tenang gitu, kita keluar dari hutan yang dengan udara yang sejuk gitu. Saya mencari itunya, ademnya ya, seperti Mbak Botia kemarin nyampe di mana gitu kan, bahagianya itu yang luar biasa kan, tidak bisa tergantikan dengan kondisi kita di dunia nyata yang penuh dengan berbagai problem. Amazingnya meditasi itu nembus ruang dan waktu ya. Ya, betul. Ruang dan waktu. Aku semuanya, tadi ada iklan di HP pemberitahuan, terus saya bilang karepmu. Nah ini ada lucu-lucunya juga. Karepmu itu emang gue pikirin gitu ya. Lalu ya, karepmu tuh bahasa Jawa, EGP gitu. Kalau orang di kita, kalau bahasa ininya emang gue pikirin. Wah, itu bisa masuk lagi nih sepertinya Oma. Belum bisa masuk lagi, Mel? Udah 5 menit ya? Kalau malam itu kita waktunya panjang. Oh ya, alhamdulillah sudah masuk. Mana Ibu amal lagi di meditasi? Allah. Iya, kita lanjut ke meditasi saja ya. Kita udah siap semua meditasi lanjutan ya. Saya share musik dulu. Teman-teman boleh disiapkan lagi air putihnya. Siap-siap. Tempat yang nyaman. Musiknya udah kedengaran. Ya, tempat. Kamu yang datang lagi,
Silakan Anda mengikuti meditasi ini, mana tahu dengan Anda mengikuti meditasi ini Anda bisa menyembuhkan apa yang sedang Anda alami saat ini. Bu Win, Bu Mel masih ada? Ibu Mel sepertinya keluar, nggak apa-apa, sambil kita siapkan ya. Siap meditasi. Untuk semua yang hadir, mari kita doakan akun atas nama Elizabeth supaya beliau diberi kesembuhan. Apa yang sepertinya beliau sedang mengalami hal yang tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Amin. Apakah suara saya masuk? Sudah, Bu? Musiknya bagaimana? Agak besar. Mas? Musiknya besarin dikit. Mana sekarang? Ya, cukup, Bu. Oke. Ya, kita satukan hati lagi ya. Gelombangnya besar, tapi nggak apa-apa. Tarik nafasmu dalam. Tenang, sangat nyaman, sangat tenang. Rasakan setiap tarikan nafasmu. Ada partikelnya Gusti Allah. Dan ketika nafas itu engkau hirup perlahan, masuk ke dalam dadamu dan berada di jantungmu, dipompa oleh darah. Dan oleh darah ini dibawa ke seluruh tubuh. Sel-sel yang ada di dalam tubuhmu penuh oleh kuasa Sang Maha Gusti, oleh partikelnya Gusti Allah. Rasakan, tarik nafasmu dalam-dalam, hembuskan perlahan, tenang. Ajak otak kirimu untuk tenang, rileks. Meletakkan semuanya
beban pikiran, pertanyaan. Letakkan semuanya. Di mana di otak kiri ini engkau mengendalikan apimu. Api pertama, selaraskan otak kirimu dengan otak kanan. Bawa pompaan darah yang ada di dalam jantungmu ke seluruh tubuh, menstabilkan, menyelaraskan. Seluruh sel-sel darah merah dan darah putih yang ada di dalam tubuh. Dan ketika hati dan jantungmu merasakan sesuatu saat ini, dengan kerendahan hati, dengan kelembutan belas asih, katakan, jantungku, terima kasih. Selama ini engkau memompa udara dan membawa ke seluruh tubuh bersama darah, memberikan keseimbangan untuk seluruh tubuhku, dan menyelaraskan getaran-getaran rasa yang ada di dalam kalbu, di dalam hatimu. Ketika saudara kita api mulai menguasai, selaraskan dengan otak kirimu, berkomunikasikan antara jantung dan otak kiri, antara pikiranmu dan rasamu. Dan ketika engkau merasakan lambung pencernaanmu sadari bahwa di sana kita mengekang keinginan kita untuk makan berlebihan, kita mengekang segala bentuk hawa nafsu kita. Untuk apa yang kita masuk di dalam mulut, kendalikan, selaraskan, dan bawa energi ini juga masuk sampai ke dalam gairah kita, dalam center 2 ini. Kuasai energinya dengan hidupmu. Selaraskan dengan seluruh elemen yang ada di dalam tubuhmu. Karena api ini sangat luar biasa.
dengan kesadaran yang sangat tinggi. Kita bisa meredamnya, menyalurkannya untuk menjadi energi yang membantu kita, metabolisme tubuh kita, menghangatkan tubuh kita, memberikan kita semangat untuk hidup, memberikan kita kepintaran, kepandaian di otak kiri kita, memberikan kita penghargaan ketika kita mampu menembus dimensi lain. Kita juga menghargai anasir-anasir lain yang ada di sana. Meruntuhkan segala ego, arogansi, keakuan kita. Dan ketika kita berlutut di hadapan hidup, Gusti Sang Maha Suci yang memberikannya melalui darah kita, kita sadar bahwa diri kita ada yang menggerakkan. Gusti Sang Maha Suci yang memberi kita hidup, yang memberi kita nafas, yang mengalir dalam darah kita, yang mengikat kita dengan welas asih cinta, kesucian dan kemurnian. Materaikan, sabdakan untuk seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuhmu. Saat ini juga, detik ini, melewati batas ruang waktu, dimensi dan realita. Hidup dalam kendali tubuh, jiwa, dan rohmu. Selaras tubuhmu, membuka segala bentuk kelimpahan, rezeki, kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, cinta murni, cinta sejati, kasih, sempurna berada di dalam tubuh kita. Rasakan sensasinya, getarannya yang memberimu semangat untuk hidup, yang memberimu kepandaian, yang membentuk tubuhmu dengan ideal. Hargai saudara kita api. Tarik nafasmu dalam-dalam. Rasakan ketika kita selaras dengan api. Tubuh kita penuh energi. Namun kita tetap lemah lembut, mengasihi. Karena yang mengendalikan Gusti. Ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk saudara kita api. Saudara kita angin, air, tanah.
asal mereka dari suci, mereka kembali ke suci. Asal kita dari suci, kita kembali ke suci. Dalam hitungan ketiga, saya undang buka mata ya. 1, 2, 3. Silakan kembali. Insya Allah ya, meditasi kita malam ini meskipun Bu Mel harus keluar masuk, tapi yang terakhir tadi aman. Ya, nggak apa-apa. Kita terima apa yang meant to be ya. Kalau saya selalu bilang itu, apapun yang terjadi itu memang ya harus terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih Ibu Mbak Mel, Yuni. Kak Terima kasih, Wiwin, Mbak Oma. Yuni. Terima kasih ya. semuanya. Makasih Bu I love you Mel. all. Salam Semangat. berkelimpahan selalu ya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.